Kamu pernah gak sih dihadapkan dengan berbagai masalah dan akhirnya kamu panik? Setelah kamu panik, bukannya masalah itu malah selesai, tapi makin runyam dan kacau. Ini dia, aku punya jalan keluar buat kamu untuk menghadapi masalah. Strategi dalam menghadapi masalah. Aku ambil lagi-lagi dari karya Sabrina Ara dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Ini dia rahasianya. Check it out. Oke. Hi fellas, welcome back to my video. Jadi hari ini aku take 2 video sekaligus dalam satu hari yang sama. Lihat bajuku belum berganti. Karena apa? Karena aku takut besok jadwalku untuk minggu depan full banget. Jadi aku langsung tag 2 video sekaligus. Aku takut aku gak bertanggung jawab buat channel pribadi aku, yang malah harusnya aku fokus ke diri juga, tapi aku malah fokus ke hal-hal di luar diri aku takut. Jadi aku langsung tag 2 video untuk hari ini. Dan lagi-lagi dari buku dari penulis yang sama dengan judul buku yang berbeda, yaitu Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun by Sabrina Ara. Tapi anyway, aku dari kemarin ya cari-cari Sabrina Ara nih, fotonya nggak ketemu dan lain sebagainya. Maybe aku nggak cantumin, tapi aku bakal cantumin ini bukunya ya teman-teman. Terus yang kemarin tuh juga ada, ini juga bukunya ya teman-teman. Terus ya kalau gitu kita langsung nih bakal membahas strategi untuk menghadapi masalah. Tapi sebelum itu aku mau nih buat brainstorming bareng kalian dulu gitu. Kalian tuh kalau menghadapi masalah tuh kayak gimana sih? Apakah kalian panik atau kalian bingung untuk menyelesaikan masalah kalian dari mana? Atau mungkin kalian langsung, oh aku tahu apa yang harus aku lakukan, aku harus A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah di sini Sabrina Ara bakal ngasih tahu kita nih bagaimana strategi menghadapi masalah. Karena sebenarnya masalah itu pasti ada selama kita masih hidup. Kalau kamu nggak mau punya masalah, alhamdulillah silahkan mendekatkan diri ke Tuhan. Mungkin kalian akan dipanggil lebih cepat. Tidak. Saya bercanda teman-teman, saya bercanda, jangan diambil hati. Oke, ini dia teman-teman strategi menghadapi masalah. Yang pertama, menurut Sabrina Ara, strategi pertama untuk menghadapi masalah adalah stay cool dan kendalikan pikiran kamu. Karena rasa panik atau rasa bingung kamu itu akan memperburuk situasi dan memperburuk suasana. Seseorang yang diserang panik biasanya akan mengalami gelisah yang berlebihan, tiba-tiba muncul rasa takut, terus habis itu detak jantung kita tuh makin cepat teman-teman. Terus yang kedua, kita tuh bisa bernafas dengan pendek-pendek. Terus habis itu kita tuh gemetar, kita tuh mual, pusing, bahkan kita bisa pingsan nih karena kita panik menghadapi sebuah masalah. Nah, kamu bisa mengantisipasi hal ini dengan menarik nafas dalam-dalam, tahan dan hembuskan secara perlahan. Atau mungkin kalau kamu memiliki riwayat depresi atau anxiety, mungkin sudah bertemu dengan psikiater dan bisa meminum obat tersebut gitu teman-teman. Terus yang kedua, apa nih yang kedua? Yang kedua adalah rangkul masalahmu. Dan iya, ada untuk dihadapi. Seringkali nih teman-teman, kalau kita memiliki masalah, kita akan melarikan diri, kita akan sebisa mungkin tidak menghadapi masalah tersebut, sebisa mungkin kita tidak bertemu dengan sebuah masalah. Tapi kalian sadar gak? Masalah ini loh yang bikin kita tuh kuat, anjay. Masalah ini loh yang bisa bikin kita tuh kayak, oh iya ya, bener ya. Setelah ada semua masalah ini, akhirnya aku tuh bisa jadi sejauh ini loh gitu. Nah, apa aja sih kalau ada masalah tuh gimana sih biar gak lari? Cara biar gak lari, ya kamu harus mengakui bahwa iya ini memang masalah, dan kamu harus sadar bahwa masalah itu harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan malah lari. Ketika kamu malah lari dari masalah itu akan jadi jauh lebih besar teman-teman. Terus habis itu yang ketiga, masalah adalah tantangan,
bukan sekedar beban. Seperti yang aku sampaikan tadi di contoh nomor 2, bahwa masalah itu sesuatu yang membuat kita jauh lebih dewasa. Masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita jauh lebih kuat. Masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita jauh bisa menghadapi hal-hal yang nantinya akan terjadi di depan sana gitu teman-teman. Nah, dengan kita memikirkan bahwa masalah itu sebuah tantangan, mindset kita akan otomatis berubah. Oh, ketika ada masalah, aku nggak boleh lari, ini tuh tantangan yang emang harus aku selesaikan nih gitu. Ketika mindset kamu berubah bahwa masalah itu bukan sesuatu yang menakutkan tapi sebuah tantangan yang mengasyikkan, kalian tuh bakal dengan mudah menghadapi segala hal. Karena itu udah terjadi ke aku ya, ke aku sendiri. Terus habis itu yang keempat, observasi masalah dan jangan terburu-buru. Gimana sih cara observasi masalah nih di yang keempat ini? Yaitu tidak terburu-buru. Artinya kamu harus tetap tenang. Kamu tenang dalam mengambil sikap, terus mempermudah mengambil keputusan dengan tepat. Ketika kamu tenang, keputusan yang kamu ambil ini jauh lebih tepat. Terus ketika kamu ingin mengobservasi ini, kamu harus perhatikan nih, oh kenapa ya kok bisa begini reaksinya, oh kenapa ya kok tindakannya begini, apa aku harus melakukan tindakan A atau B. Kamu observasi masalahnya, kenapa dia bisa jadi seperti itu ya, kenapa kok bisa begitu ya, bagaimana ya caranya untuk menyelesaikannya, seperti itu. Terus yang nomor 5, kuasai masalah, jangan sebaliknya. Jangan sampai masalah ini menguasai kamu, tapi kamu yang harus menguasai masalah. Dalam artian kamu harus menguasai situasi yang ada, bukan kamu yang dikuasai oleh situasi. Menguasai masalah bisa dilakukan apabila kamu paham betul apa yang terjadi dan cerdas mengelola informasi yang telah kamu lakukan di cara nomor 4 itu tadi, mengobservasi gitu. Nah, yang keenam, apa sih yang keenam? Yang keenam adalah pertajam analisis kamu. Kok bisa ya mempertajam analisis? Nah, ini faktor paling penting. Suatu masalah itu bisa diatasi apabila solusinya tepat. Kalau solusinya nggak tepat, bisa jadi masalah itu makin runyam teman-teman. Nggak makin selesai, makin runyam say, kayak gitu ya kan. Tepat atau tidaknya sebuah solusi itu tergantung dengan analisis kita, setajam apa sih analisis kita, seberapa paham kita tentang masalah tersebut, seperti apa sih situasi yang kita hadapi, terus analisis apa, seperti yang observasi tadi, kita harus mengenali dulu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, analisis itu tepat seperti itu, tapi lebih ke bagaimana cara dia untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada gitu teman-teman. Jadi kayak kamu di sini dilatih menjadi problem solver atau memperbaiki masalah-masalah yang ada di sekitar kamu gitu teman-teman. Terus kita udah sampai ke conclusion nomor 7, last but not least, last but not least, yaitu fokus pada satu masalah saja. Jangan serakah. Misal kamu dihantam oleh 2 masalah sekaligus. Yang pertama di kehidupan kita sehari-hari aja lah gitu ya, masalah ekonomi, dan yang kedua masalah mental. Apa dulu yang harus aku selesaikan nih? Kamu harus lebih bijak untuk menyelesaikan hal ini. Oh, kalau misalnya aku nyelesain masalah mentalku dulu, aku gak ada ekonomi, gak ada biaya. Tapi kalau aku gak nyelesain masalah mental, aku kerjanya juga gak bisa nih, bisa fokus dan lain sebagainya. Apa nih yang harus aku selesaikan dulu? Nah, kalau aku jadi kamu, maybe aku akan menyelesaikan masalah mentalku terlebih dahulu. Ketika aku sudah selesai dengan diriku sendiri, aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan, aku akan bisa mengejar ekonomi itu tadi. Dan yang aku yakini selama ini adalah fokus ke satu masalah dulu. Jangan kamu lari-lari gitu ya, dari masalah satu ke masalah lain, belum selesai ditinggal, loncat-loncat dan lain sebagainya. Karena aku pernah dengar nih quotes, aku lupa dari siapa, tapi ketika banyak kelinci yang lepas atau berlarian di suatu padang, jangan mengejar semua kelinci dalam satu waktu, tapi kejar dan fokus pada satu kelinci untuk mendapatkan satu kelinci tersebut teman-teman. Kayak gitu. Terus habis itu kita sampai ke conclusion nomor 8 yang paling terakhir, yaitu adalah meminta bantuan dari orang lain. Seperti yang udah aku kasih contoh nih di
permasalahan nomor 7, misal aku memiliki masalah ekonomi atau misal aku memiliki masalah mental, aku memiliki hal-hal yang tidak bisa aku selesaikan sendirian, maka aku akan pergi ke psikologi untuk menangani masalah mental aku, atau mungkin aku akan pergi ke orang yang bisa membantu nih bagaimana aku mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kamu sudah nggak ada nih tempat untuk bisa menyelesaikan masalah kamu sendirian, mungkin itu saatnya kamu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan dan membantu kamu dalam menguraikan masalah tersebut. Tapi lagi-lagi fokusnya kembali ke diri kamu. Ketika kamu sudah bisa paham, kamu sudah menganalisis, sudah mengobservasi, dan kamu paham betul bagaimana masalah itu, keputusan kembali lagi ke tangan kamu. Gitu fellas. Jadi gimana fellas? Do you understand with what I'm saying and talking about today? I hope you understand sih ya. Jadi itu dulu strategi menghadapi masalah dari Sabrina Ara dalam bukunya Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, ya kan? Jadi itu dulu teman-teman penjelasan aku. Aku harap semuanya bisa terbantu di sini. Kalau misal aku ada salah-salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang baik atau kurang bisa dipahami, boleh banget komen below di bawah dan mengingatkan aku dengan cara yang baik. Karena aku sendiri juga baru banget belajar untuk memperbaiki diri teman-teman. Jadi agak masih blunder gitu ya, tapi pelan-pelan aku akan berubah pelan-pelan teman-teman, dan aku harap teman-teman juga bisa kayak gitu. Terus kalau kalian mau diskusi lebih deep atau lebih lanjut lagi, bisa banget found me on my social media di Instagram, ada di description box juga. Atau maybe kamu juga bisa nemuin aku di TikTok, Titi Mahira Adawiyah, ada di description box juga. Aku barusan banget sih buat akun TikTok, jadi ramein ya teman-teman tolong. Tapi aku nggak seberapa aktif juga di sana, tapi ya nggak apa-apa, kita bakal sharing-sharing lebih banyak lagi. Aku lebih fokus di YouTube. Jadi itu dulu video aku hari ini fellas. If I have something wrong that making you angry, I'm very very sorry. From me, Titi Mahira Adawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.